itu Kak rekaman ini. Udah, sip. Oke. Aku ulang dikit, sorry. Lapak Kawan itu apa? Ini media pemasaran digital untuk kita bantu promosiin produk-produk barang dan jasa teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jemaat MDC Jakarta dan Bekasi lewat sosial media, Instagram dan Facebook. Kenapa sih kita bergerak di sosial media? Karena kita tahu sekarang ini zamannya semua lihat online kayak gitu. Jadi mungkin penyebaran katalog ini kalau ditanya ini tidak berbeda dengan PSJ yang sudah dijalankan oleh Om Yosef, itu nggak ada bedanya. Mungkin medianya beda. Kalau Om Yosef itu caranya pakai katalog, disebarin lewat grup WhatsApp kayak gitu, relasi lah ya. Kalau ini kita pure lewat media sosial kayak gitu. Tujuannya adalah untuk ngebantu. Kita mau support, kita tahu kondisi pandemi ini banyak berpengaruh ke ekonomi jemaat terutama. Jadi kita mau support dagangan-dagangan, jualan entah barang entah jasa melalui akun Lapak Kawan ini. Kita sebut Lapak Kawan. Makanya kita sebut Lapak Kawan karena ini memang semangatnya adalah untuk kita saling bantu, kita melayani. Jadi kita melayani kali ini lewat online kayak gitu. Nah, jargon kita itu hanya dibutuhkan hati yang peduli dan jari yang siap berbagi. Gimana kita akan konsep sistemnya? Jadi yang pertama kita ada mitra dagang, yaitu Bapak Ibu sekalian untuk teman-teman yang akan gabung. Kemudian kita tuh akan upload. Jadi kita akan upload produk semua produk yang udah tergabung itu ke Instagram Lapak Kawan. Lalu kita akan membuat story, lalu kita akan men-tag promote partner kayak gitu. Jadi kalau dilihat Lapak Kawan followers-nya baru 56 kayak gitu. Baru dikit, kita nggak bisa mempromosikan lebih luas. Nah, ada yang namanya promote partner. Promote partner ini adalah jemaat lainnya yang mau melayani dengan simple. Caranya cuma nanti merepost kayak gitu. Jadi membantu mempromosikan jualan yang ada di Lapak Kawan. Supaya yang lihat tuh lebih luas. Seperti itu sih sebenarnya konsep kita. Oke. Nah, kemudian harapannya adalah akan ada pembeli-pembeli lainnya di luar dari jemaat kayak gitu. Jadi misalnya nih, saya sebagai promote partner, ya kan, lalu saya ditandai lah, di-tag oleh Lapak Kawan. Kemudian saya merepost. Nah, itu nanti harapannya adalah follower saya akan melihat, apa sih ini? Jualan apa sih? Kayak gitu. Jadi dia bisa lihat di Lapak Kawannya supaya bisa lihat yang lainnya. Istilahnya gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kan nggak enak nih kalau misalnya punya jualan, kemudian minta tolong orang buat melakukan posting di story Instagram. Mungkin Bapak Ibu nggak enak. Nah, tapi kalau di Lapak Kawan ini, karena kita konsepnya adalah gotong royong dan saling melayani, jadi ya kita akan cari promote partner yang benar-benar mau jadi volunteer untuk melakukan repost. Tapi repostnya bukan dari akun Bapak Ibu, bukan dari akun jualan Bapak Ibu, tapi dari Lapak Kawan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, ini aku buka Instagramku, ya kan? Di sini kan di atas tuh ada yang namanya story. Nah, semua story sekarang tuh gini, karena Instagram itu kan kalau kita story itu kan pasti akan muncul di paling atas. Nah, ini story-story ini kita akan tag. Jadi harapannya anggaplah ini semua promote partner gitu. Promote partner yang misalnya ini aku tadi ada nge-tag Kak Tommy kayak gitu. Aku ada buat story, kemudian aku tag Kak Tommy, kemudian di-repost sama Kak Tommy. Lah konsepnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti yang buat story Lapak Kawan, tetapi yang melihat itu follower-followernya Kak Tommy, kayak gitu. Jadi itu kenapa kita juga ada yang namanya promote partner. Nah, mungkin sampai di sini ada dulu yang mau ditanyain. Nah, kemudian gini, mungkin Bapak Ibu ada yang atau teman-teman ada yang merasa, wah aku nggak punya waktu nih buat ngurusin Instagram atau misalnya aku sambilan doang ini. Aku butuh orang yang benar-benar ngurusin. Nah, sebenarnya Bapak Ibu boleh ngobrol aja ke kita, ke tim Lapak Kawan, nanti kita akan carikan reseller, kayak gitu. Nah, reseller ini tuh tugasnya simple. Jadi dia yang akan mengurusi mungkin penjualan produk Bapak Ibu melalui online, Bapak Ibu tinggal nyiapin produknya doang, kayak gitu. Misal nih saya kasih contoh, jualannya Kak Biges. Kak Biges punya jualan masakan Manado, lidah badansa. Nah, Kak Biges mungkin tidak ada waktu untuk mengurus
Instagram lidah Badansa itu nggak ada. Kemudian Kak Bigas hire satu reseller untuk membantu menjual lidah Badansa. Yang ya tentunya reseller ini akan dapat keuntungan, tapi nanti yang dipromosikan di Instagram adalah harga yang setelah dijual oleh reseller, kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada misalnya merasa aku butuh reseller nih, ngomong aja, nanti kita akan bantu cariin. Karena kita, ya puji Tuhan kalau kita bisa bantu orang lainnya ya. Jadi dengan membantu menjualkan produk, ada pemasukan tambahan. Kayak gitu. So, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyain. Tadi mungkin aku udah jelasin, ini aku nggak perlu jelasin lagi. Aku akan langsung masuk ke mitra dagang. Kalau memang Bapak Ibu nggak ada yang dipertanyakan. Mungkin aku buka sesi tanya jawab dulu, ada yang mau ditanyain, atau aku bisa lanjut. Kalau ada yang mau tanya, mungkin bisa ada apa namanya, bisa lihat di tombol itu ada bisa raise hand. Soalnya kalau lagi kondisi sekarang nggak bisa ngelihat semuanya, Ruth. Soalnya lagi presentasi nih. Oh gitu, oke, Ah, oke. Tapi gitu. nggak apa-apa, nanti tinggal di-unmute aja terus ngomong aja kalau misalnya, oh kok nggak dijawab-jawab nih sama kita, mungkin suara Bapak Ibu nggak keluar. Nah itu di chat aja, biasanya kalau di chat kan nongol Ah, tuh kita jadi tahu, oh ini ada, di chat aja, betul, di chat aja. Ya, chat lanjut aja nih. boleh mau tanya dong gitu. Atau pertanyaannya langsung di chat aja, nanti kita jawabnya tapi lewat lisan, kayak gitu. Nah aku lanjut ke mitra dagang. Nah ini aku akan lebih ngomong ke secara teknis, apa aja sih yang harus dipersiapkan, kemudian aturan-aturan apa sih yang sudah kita tentukan kayak gitu. Sebentar aku lihat ada chat. Bagaimana cara repost story Instagram? Nah ini nanti kita ada tutorialnya juga, Pak Wilson kayak gitu. Sorry. Nanti kita ada tutorialnya juga. Mungkin memang nggak semua orang familiar apa sih itu repost story Instagram kayak gitu. Oke. Nah cara kerja lapak kawan tadi aku udah jelasin. Jadi semua produk kita akan post di feed. Feed tuh ini ya kan. Aku akan buka ini lapak kawan. Jadi semua kita akan post, nanti posting di lapak kawan ini tiba-tiba akan banyak. Jadi akan semua produk Bapak Ibu kita post, tapi satu toko kok bisa satu produk aja. Kalau misal ada beberapa produk dalam satu toko, nanti kita pisah feed-nya. Jadi it's okay, punya banyak produk, nggak apa-apa, kayak gitu. Karena ini lapak kawan tuh anggaplah Tokopedia lah. Jadi Tokopedia kan jualnya banyak, nggak cuma makanan, ada barang kayak gitu. Nah, anggaplah seperti itu. Tetapi bedanya dengan Tokopedia, Tokopedia juga membantu menangani keluhan. Kalau kita enggak, kayak gitu. Jadi kita benar-benar membantu aja mempromosikan, memboost up lewat promote partner, tapi masalah keluhan kita kembalikan ke penjual. Kayak gitu. Itu nanti salah satu aturannya. Jadi setiap keluhan kita akan mengembalikan ke penjual. Kayak gitu. Jadi nanti di sini kita akan ngepost banyak, kemudian kita akan post di story setiap 2 hari sekali. Post di story ini kita akan tag ke semua promote partner. Jadi misalnya kita punya 10 promote partner, misalnya saya jadi promote partner. Nah, kan lumayan follower saya aja 900 kayak gitu. Artinya saya nge-repost aja itu kemungkinan dilihat oleh 900 orang, walaupun nggak semua orang melihat si story saya. Tetapi ya lumayan lah. Kadang saya kok buat story itu dilihat sampai 200-an orang kayak gitu. Nah, kan semakin banyak promote partner, maka semakin banyak yang akan melakukan repost story. Repost story di sini. Kayak gitu. Nah, makanya kita juga meminta Bapak Ibu untuk membantu kita untuk mencarikan promote partner. Sekarang ini kita mencarinya lingkupnya adalah anak-anak VIP. Kenapa? Karena kami rasa anak-anak VIP lebih familiar dengan Instagram dan mereka udah terbiasa kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya punya anak kayak gitu, oke, boleh jadiin promote partner. Karena ini kalau kami berpikirnya adalah ini salah satu cara kita melayani lainnya di saat kita sudah tidak bisa melayani lewat gereja kayak gitu. Ini cara kita melayani lainnya. Nah, kemudian ya itu 2 hari sekali. Nah, tentunya ada persiapan untuk upload Instagram mungkin akan agak berbeda kalau dengan upload yang katalog. Mungkin kan Bapak Ibu sekarang sudah ada nih yang join dengan Peduli Sesama Jemaat. Jadi buatin katalog, terus ada fotonya, ada WhatsApp-nya, ada keterangan singkatnya. Nah, ini agak beda Bapak Ibu. Memang harus diakui agak beda. Kenapa? Mungkin karena kalau yang katalog Peduli Sesama Jemaat, itu hanya dilihat lingkupnya hanya jemaat doang, kayak gitu. Jadi
pengertian jemaat itu akan lebih, oh ya ini sesama jemaat untuk membantu itu lebih oke. Tetapi yang namanya upload di media sosial itu akan lebih luas sehingga pembeli itu enggak kemungkinan tidak hanya cuma di sesama jemaat, bisa aja orang luar. Makanya sangat penting istilahnya sangat penting untuk memberikan first impression yang bagus kayak gitu terkait produk-produk yang dijual Bapak Ibu. Nah, ini kita kayak singkat aja, kita kalau bisa jangan fotonya blur, nggak terlihat jelas, kualitasnya jelek, atau lagi mengandung unsur sara kayak gitu. Jadi foto, jadi nanti kita Bapak Ibu kan akan kirimkan foto ke kami kayak gitu. Tentunya kalau saya kasih contoh nih Bapak Ibu, misalnya Jakarta Food Bank nih. Nah, ini kan kalau dilihat enak ya. Jadi kalau dilihat itu fotonya rasa tuh kayak nanti gitu. Lihat fotonya aja orang udah tertarik untuk beli. Nah, bayangkan kalau misalnya konten foto yang Bapak Ibu kirimkan ke kita itu sebagus ini kayak gitu. Jadi itu akan membantu untuk juga Instagram lapak kawan itu jadi lebih dilihat kayak gitu. Ini kita lihat Jakarta Food Bank ini adalah salah satu platform untuk mempromosikan produk makanan. Followernya aja sudah 700.000 follower kayak gitu. Karena memang dinilai ini sangat estetik lah istilahnya lah, bagus. Jadi untuk foto kita harapkan sebisa mungkin itu jangan ala kadarnya. Foto kirim kayak gitu. Jadi gini, masalah foto juga kita akan review Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat foto Bapak Ibu, kalau kami rasa fotonya ini perlu kita edit atau perlu kita arahkan lagi, kita akan informasikan. Jadi gini, kita nggak cuma mau bantu promosiin, tapi kita mau membantu Bapak Ibu untuk berkembang di dalam bisnis ini. Sorry tadi aku lihat ada chat lagi. Nah, nanti kirimnya foto kemana, nanti di set berikutnya. Oke, nanti foto bisa dikirimkan ke WhatsApp ke Mary. Mary ada join, Mary Febriana, WhatsApp-nya di 0821 3317 9808. Jadi kalau di Instagram itu maksimal 10 produk ya per feed. Ya, jadi satu ini tuh 10 bisa 10 digeser gitu. Kayak gitu. Ini aku coba kayaknya ini nggak ada, ini cuma satu doang. Nah, kalau bisa kirim ke WhatsApp-nya itu jangan dikirim as a picture, karena kalau dikirim as a picture itu kan fotonya akan dikompres oleh WhatsApp jadi kecil size-nya. Kayak gitu, Kak, bisa desainnya tuh as dokumen. Karena kalau as dokumen itu akan resolusinya akan resolusi asli. Jadi sehingga kalau kita upload pun tuh akan lebih bagus kayak gitu. Ruth, itu lo kasih apa pointer buat kasih tahu caranya kirim Oke. dokumen. Nah, itu. Oke, nah ini ada nih caranya. Jadi kalau kita di WhatsApp, mungkin nih Bapak Ibu ada yang udah tahu, ada yang baru tahu, karena saya pun baru tahu setelah join ke lapak kawan ini. Diajarin oleh Kak Biges. Jadi kita tuh bisa kalau send picture kan biasanya ini ya, send-nya as a kita pilih di galeri gitu kan. Nah, sebenarnya itu kita bisa send as dokumen kayak gitu. Di sini ada pilihannya as dokumen. Nanti kita tinggal browse aja fotonya, kita kirim. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Jadinya bukan kok biasanya kalau di WhatsApp kan kalau kita kirim foto di sininya langsung muncul ya gambarnya. Kalau kita download langsung muncul gambarnya. Ini beda karena dokumen jadi kayak kita harus buka secara manual. Tapi ini nggak apa-apa karena ini akan memudahkan kita untuk ya jadi fotonya lebih bagus lah gitu. Karena kalau dikirim via galeri, itu resolusinya akan turun. Benar. Jadi biasanya itu akan di bawah 1 megabyte. Ya. Sementara dibutuhkan di atas 1 megabyte. Jadi kalau kirim dokumen, dia akan muncul sesuai dengan resolusi aslinya. Yap. Seperti itu. Oke, aku lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Nah, kemudian yang persiapan berikutnya adalah caption. Nah, mungkin bedanya gini, kalau yang di katalog Bapak Ibu nggak perlu mikirin caption karena ya udahlah itu kan di katalog tinggal ada apa kontak personnya, ya udah nanti tanya aja ke kontak personnya. Nah, perlu disadari bahwa media sosial caption itu penting banget. Ini bisa membantu meningkatkan penjualan. Ini saya kasih contoh salah satu caption fish and chip kayak gitu. Dia captionnya panjang, apa menjelaskan apa, bahkan ada hashtagnya.
Jadi informasi produk ini penting banget, karena kalau ini sudah dijelaskan di caption, itu akan membantu mempersingkat pertanyaan. Jadi nggak banyak yang tanyanya tuh nggak dari A sampai Z lagi. Tanyanya langsung bisa dikirim lewat apa, misalnya kayak gitu. Karena kalau pengiriman lewat apa, kita nggak mungkin cantumin di caption. Biasanya itu akan ditanyakan by contact person. Makanya kita juga butuh informasi produk, entah dari bahannya, ini penjelasannya apa, halal atau tidak, kemudian bisa bertahan berapa lama, untuk makanan ya, kayak gitu. Akun Instagram Instagram toko atau pribadi, ini juga penting ini contohnya nih, si Nyonya Cip. Nah, dia memberikan, akun Instagramnya. Jadi orang kalau jadi ini tuh Jakarta Food Bank cuma media doang, tapi habis itu orang akan lihatnya ya ke Nyonya Cipnya itu, gitu. Kemudian contact person, penting. Lokasi pengiriman ini juga penting, karena kenapa? Karena biasanya orang itu akan melihat apakah dia itu jauh apa enggak dari lokasinya, karena kan ini berhubungan dengan biaya ongkos kirim. Dan hashtag. Nah, hashtag ini juga penting banget ternyata Bapak Ibu kalau di Instagram. Karena orang kadang melakukan explore itu via hashtag, kayak gitu. Nah, kita gini, mungkin caption kita serahkan dulu ke Bapak Ibu, karena tentunya Bapak Ibu mau berkreasi, "Oh, aku maunya ditulisnya gini 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 gini." Terserah. Kalau misalnya butuh konsultasi, "Oh, saya bingung nih nulis caption-nya apa," kayak gitu, boleh ngubungin kita, nanti kita akan coba bantu di tim Lapakawan. Karena kebetulan salah satu anggota kita ada yang memang, profesional di masalah seperti ini. Jadi, pemasangan lewat media sosial, kayak gitu. Jadi nanti bisa dibantu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut. Nah, mungkin untuk persiapan lainnya yang perlu dipersiapkan, ini, eee, dari harga produk, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita statement di Instagram. Karena kita nggak mungkin di Instagram men-statement harganya berapa, karena jarang sekali Instagram yang men-statement harga. Biasanya, for price, direct message ke mana, kayak gitu. Nah, ini kayak harga produk, cara pengemasan produk ini penting banget, karena kan akan dikirimkan referensi kurirnya, apakah Bapak Ibu menyarankan lewat, Gojek atau lewat Grab atau lewat JNE mungkin bisa kalau misalnya barang. Kemudian juga penting banget kalau misalnya Bapak Ibu udah tentukan dari awal produknya nggak boleh diretur atau boleh diretur, itu kami sih menyarankan itu semua udah dipersiapkan. Sekali lagi, kita berharap nggak cuma promosinya ditingkatkan, tetapi kualitas dari, penjualan Bapak Ibu itu juga ditingkatkan, atau teman-teman. Ya, opsionalnya juga boleh. Biasanya kalau saya beli sesuatu itu langsung ada kayak salam pembukanya. "Terima kasih telah membeli produk bla 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 bla, ada yang bisa kami bantu?" Gitulah. Kemudian ucapannya terima kasih. Kemudian juga kalau mau ada promosi juga boleh, misalnya beli 3 gratis 1 gitu-gitu. Ini opsional, tapi ya ini kami rasa perlu dipikirkan. Karena sekali lagi, nggak cuma promosinya dikeluar-keluarin, tapi perlu dipersiapkan sistemnya, kayak gitu. Nah, mungkin ini ketentuan yang aku akan coba jelaskan dan bacakan satu persatu. Yang pertama, mitra dagang di sini Bapak Ibu dan teman-teman, kita harapkan juga berpartisipasi sebagai promote partner. Yang tadi tugasnya adalah melakukan repost, tapi dengan menggunakan akun pribadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya akun toko, kita nggak mungkin lah suruh repost, masa tokonya misalnya jualan sambal, nanti nge-repost jualan sambal lainnya, kan itu kan lucu. Jadi kita harapkan melalui akun Instagram pribadi bisa melakukan repost. Tapi pertanyaannya kalau saya nggak punya nih akun toko, saya nggak punya Instagram, Bapak Ibu bisa melakukan, apa ya, promosi lewat WhatsApp status, atau misalnya kalau lewat akun Instagram toko, kita akan siapkan template untuk, mempromosikan lapak kawan, bukan jualannya tapi lapak kawannya, kayak gitu. Kemudian nomor 2, kita lapak kawan itu berhak memberikan penilaian atas foto atau video yang dikirim. Apabila dirasa kurang menjual, maka akan diberikan arahan dan bimbingan lebih lanjut. Jadi gini, eee, salah satu apa ya, yang mau kita lakukan yaitu adalah memberikan, mmm, apa ya, seminar lah terkait cara foto yang bagus. Kak Bigas udah ada tuh, temennya yang memang
fotografer dia bersedia membantu bagaimana sih kita bisa foto supaya bagus kayak gitu. Jadi kita benar-benar mau melayani teman-teman supaya penjualannya meningkat kayak gitu. Oke, dari Arbi tanya, maksimum tag per story kan cuma 10 akun. Bagaimana soal ini? Jadi kita memang akan membagi-bagi. Jadi Arbi, jadi memang ini sudah dibicarain. Jadi kalau misalnya promo partnernya banyak, mungkin hari itu kita akan post beberapa story, tapi tag-nya beda-beda kayak gitu. Nah, oh ya ada satu lagi yang aku kelupaan. Ini soal kalau misalnya, sorry aku agak balik dikit ya. Kan kalau feed-nya banyak yang di-upload, ya kan, lama-lama kan produk Bapak Ibu tenggelam ke bawah ya, misalnya contohnya ini ya kan, ini kan lama-lama tenggelam di bawah. Sedangkan yang di atas itu kan yang baru-baru itu gimana kayak gitu. Nah ini tenang aja, kita juga udah memikirkan. Jadi setiap yang akan kita post di story, kita akan re-upload sehingga feed-nya tuh di atas. Gitu. Jadi nggak apa-apa nanti double, misalnya punya Koarbi sudah tenggelam di bawah, tapi waktu hari itu kita repost di story, kita akan upload ulang sehingga itu ada di atas. Sehingga ketika orang membuka lapak kawan, yang pertama kelihatan adalah produk yang kita repost kayak gitu. Jadi itu salah satu yang sudah kita pertimbangkan. Lanjut, ketentuan lainnya, postornya kita 2 hari sekali. Kenapa 2 hari sekali? Bukan gimana, karena kan ini promote partner benar-benar kita nggak bayar, ini kita volunteer melakukan repost story. Jadi kita nggak mau sering-sering kayak gitu. Diharap 2 hari sekali aja, kalau sehari udah dilihat oleh 200 orang, misal follower saya, kalau 10 orang kan udah lumayan 2.000 kayak gitu. Kemudian yang keempat, mitra dagang tidak berhak memaksa lapak kawan untuk mendahulukan post story atas produk penjualnya. Jadi kita sistemnya antri Bapak Ibu, antriannya udah kita buat per yang daftar duluan kayak gitu. Jadi kita kemarin ada sebarin form, kita akan cek antriannya dan kita tentunya juga melihat dari estetika kita upload di Instagram ya. Jadi kita nggak mungkin uploadnya acak gitu. Misalnya ini makanan, barang, makanan, jasa, makanan kayak gitu. Mungkin kita akan membuat lebih berestetika lah, karena saya lihat produk-produk penjualan Bapak Ibu ini beragam banget. Ada yang makanan, ada yang minuman, ada yang snack, ada yang masker, ada yang banyak lah kayak gitu. Memang banyak yang bisa diusahakan kayak gitu. Kemudian pertanyaannya, kok saya mau nambah foto, saya mau ngubah foto. Nah ini kita sih sekarang kita set 1 minggu sekali, jadi nggak semena-mena saya mau ubah foto hari itu kita ubah kayak gitu. Kita akan tunggu dulu, kita akan ngantri dulu kayak gitu. Kalau ada penambahan produk oleh mitra dagang yang sama, maka postornya tetap menunggu antrian kayak gitu. Jadi seminggu sekali tadi. Nah, kemudian berikutnya, lapak kawan tidak bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan mitra dagang dan pembeli. Yang tadi kita infokan, bahwa kita bukan Tokopedia, kita bukan Bukalapak, kita bukan Shopee, yang juga menangani keluhan. Tapi kalau ada keluhan yang masuk ke kami, ya kami akan arahkan ke penjual. Kayak gitu, poin nomor 8. Dan sampai, misalnya nih, ada satu mitra dagang yang kita rasa secara etika berjualan, cara berbahasanya, atau mungkin kualitas produknya kita rasa kurang baik kayak gitu. Kita akan infokan, kita akan bimbing. Cuma kalau misalnya nih istilahnya kok nggak berubah-berubah, kita mungkin akan take out kayak gitu. Karena apa? Karena itu bisa menimbulkan negatif perception terkait lapak kawan. Oh, yang dijual lapak kawan nih nggak enak nih makanannya kayak gitu kayak gitu. Nah, itu yang kita mau hindari juga karena itu juga bisa berdampak ke mitra dagang lainnya gitu. So, wow, thank you banget. Saya panggilnya Tante Ci atau siapa? Ada seller yang produknya mau difotoin, saya bisa bantu. Kami ada studio foto. Wow, keren banget. Thank you banget, thank you banget. Ini salah satu ya teman-teman. Jadi kita sebagai jemaat, kita memang mau saling bantu. Aku tahu mungkin beberapa teman ada yang iseng-iseng buat produk, belum ada fotonya, nggak punya kamera, mungkin punyanya cuma HP. Ya kalau HP kan ala kadarnya ya memang ya. Nah ini ada banget yang mau bantu. Thank you, Cili dia mungkin nanti
aku akan kontak lebih lanjut ya ke Lydia, karena kita sebenarnya juga ada juga fotografernya juga kayak gitu. Tapi kita lihat memang kebanyakan dari yang sudah masuk itu sudah ada foto produknya. Nah, makanya sekali lagi kita akan review dulu. Kalau kita rasa ini kayaknya kurang nih kayak gitu. Nah, mungkin kita akan lebih lanjut fotokan seperti itu. So, kalau Bapak Ibu tanya, ini ada biayanya nggak? Enggak, kayak gitu. Jadi ini memang kita harap bisa membantu tambahan, atau memang mungkin kalau Bapak Ibu penghasilan utamanya lewat jualan, ini kita mau bantu, benar-benar hati kita untuk membantu, seperti itu. Nah, ini yang promote partner mungkin tadi aku udah jelasin banyak. Nah, ini cara repository-nya tadi ada pertanyaan dari Pak siapa ya? Dari Pak Winston nih, cara repository nih seperti ini Pak Winston. Jadi nanti di Instagram nih, kalau di sini, nanti akan ada timbul notifikasi gitu, nongol 1 gitu misalnya. Nah, itu artinya ada yang nge-mention, menandai kita di Instagram kan. Nanti kita tinggal buka, ya kan? Tinggal buka, nanti ada nih tulisannya, lapak kawan mention you in a story now, kayak gitu. Nah, ini akan di mention oleh lapak kawan, kemudian nanti kalau dibuka tinggal di repost nih kayak gitu. Ini contohnya saya waktu nge-tag Bang Tommy kayak gitu. Ini di dia pasti ada tulisannya nih di sini. Add this to your story kayak gitu. Nah, nanti tinggal di add this to your story. Jadi ini Instagramnya Bang Tommy, tapi dia nge-repost story-story orang. Nah, ini contohnya kayak gitu. Jadi dia nge-repost story saya gitu. Itu caranya. Nah, inilah cara kerja kami lapak kawan. Jadi kalau saya simpulkan, dari mitra dagang akan memberikan foto ke kita akan upload ke Instagram lapak kawan sebagai satu istilahnya lapak untuk semua penjualan jemaat. Kemudian kita akan post story dan tag promote partner. Promote partner akan repost story dan kita harapkan pembeli akan langsung melakukan cek dan pembelian ke mitra dagang. Nah, itu yang bisa aku jelasin ke Bapak Ibu. Mungkin aku open kalau mau ada pertanyaan silahkan. Tadi ada beberapa chat yang udah ditanyakan. Mungkin sekarang boleh kalau mau tanya secara langsung. Kayak gitu. Sorry tadi Bu Winston ya, bukan Pak Winston, maaf. Oke, silakan siapa yang mau bertanya. Tadi beberapa sudah dijawab sama Rudy. Yang pertama kayak cara repostnya udah dijawab. Kirim foto-foto dan kata-katanya ke nomor mana? Ruth, tadi juga udah ada ya, ke Mary ya. Ruth, lu masih mute. Oh iya, tadi udah ada kan nomornya ke Mary. Mary itu kebetulan tadi juga yang ngehubungin Bapak Ibu, itu Mary. Nah itu. Jadi account eksekutifnya ke situ. Bapak Ibu itu Mary. Karena dia Ya. yang ngehubungin semuanya. Mungkin Cik Mary boleh tunjukin dulu mukanya, biar pada tahu juga. Malu ya, Cik. Nah, itu Cik Mary. Dokter kita. Dokter. Bu dokter kita. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silakan bisa. Kita open masukan juga ya, mungkin teman-teman Bapak Ibu juga mungkin masukan kalau gini gimana, kayak gini gimana. Nggak apa-apa, bisa info ke aku, bisa ke Mary, bisa Kak Biges kayak gitu. Karena ini kita sudah coba rumuskan apa aja yang kemungkinan yang sudah terjadi, tapi tentunya pasti nggak sempurna, akan ada terus evaluasi, tapi boleh kalau ada masukan kayak gitu. Kalau ditanya, oh ya, satu lagi, kalau ditanya sampai kapan kayak gitu, sampai kapan, kita sih baru memikirkan selama pandemi ini ya, tetapi ya puji Tuhan banget kalau misalnya kita MDC Jakarta bisa buat salah satu platform bisnis jemaat seterusnya kayak gitu, itu keren banget. Karena saya tahu beberapa gereja juga sudah ada kayak Kingdom Business Community dan lain-lain, punya Abalove kayak gitu. Nah, salah satunya mungkin ini bisa lapak kawan diteruskan kayak gitu. Ya, saya nambahin dikit. Mungkin lebih ke
teknisnya. Kemarin kami coba mereview beberapa kan kami udah minta masukin data-data ya. Ada Yap. yang bilang punya foto, ada yang belum, nggak apa-apa. Cuman yang kita ada concern adalah Bapak Ibu, mungkin kami menyarankan untuk yang pertama, tolong pisahkan antara Instagram pribadi dan Instagram jualan. Sebaiknya punya dua-duanya. Kenapa? Itu tadi udah jelasin sama Rudy sebenarnya. Cuma kami tekanin lagi, tolong punya. Itu kenapa? Karena gini, sifat kita ini gotong royong. Walaupun nanti ada promote partner yang volunteer, tapi sebenarnya sistem ini kita mengumpulkan dari kita sendiri. Itu bertukar follower sebenarnya. Yap. Jadi contohnya, jadi kayak contohnya ini udah 20-an orang. Kebayang nggak kalau satu orang itu punya 1.000 followers? Itu berarti exposure-nya itu bisa sampai 20.000 di produk-produk kita. Minimal kalau tadi kan maksimal 10 tag kan. Itu berarti harusnya ada 10.000 walaupun mungkin 30-40%-nya berkaitan karena mungkin sesama jemaat gitu ya. Tetapi itu juga akan menjadi reinforcement untuk orang jadi berkali-kali lihat produknya, jadi makin ngiler dong, gitu kan. Itu kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi tolong kami sarankan, oh nanti kalau saya bikin Instagram, Instagram produk, itu kan saya followersnya no. Ya nggak apa-apa, karena nanti kan yang sebenarnya akan broadcast itu Instagram pribadi Anda. Sementara Benar. Instagram produk, jadikan itu katalog Anda. Kenapa? Karena begitu dia masuk ke kita harapkan itu akan lempar lagi ke Instagram penjual, gitu supaya bisa ngelihat katalognya lebih jelas. Mungkin aku kasih contoh ya Kak ya. Misalnya nih, saya share. Jadi saya kasih contoh lagi Jakarta Food Bank ini. Jakarta Food Bank kan ada salah satu sarana untuk mempromosikan, ya kan. Nah, tapi kalau saya lihat lagi, saya buka, ya kan, ini ada tag-nya lagi nih. Nah, jadi dia akan mengarahkan ke yang sesungguhnya. Nah, ini tuh sesungguhnya produknya dijual di sini, kayak gitu. Jadi orang-orang akan tanyanya pasti lihat sini. Tapi yang tadi, yang Jakarta Food Bank itu adalah sarana untuk mempromosikan tokonya. Nah, cuma gini, mungkin kami kan sudah ada listnya, mungkin update dikit Kak Bigas, jadi kalau dilihat bukan 20, udah ada 33 yang punya usaha berjualan di MDC yang udah join. Kita lihat memang ada beberapa yang, bukan beberapa, justru banyak yang nggak punya Instagram, punyanya yang Facebook, Bukalapak, kayak gitu. Jadi gini, sebenarnya kami hanya menyarankan kayak gitu. Bapak Ibu juga punya Instagram. Entah mau dikelola sendiri, entah misal Bapak Ibu butuh reseller yang tadi saya bilang. Reseller kan juga bisa memberkati orang lain karena dia dapat intensif tambahan. Nah, cuma memang kita kembalikan kalau memang dirasa Facebook saja cukup, Bukalapak saja cukup, nomor WhatsApp saja cukup, ya itu kami kembalikan. Karena sekali lagi berkembangnya produk-produk penjualan Bapak Ibu itu depend on bukan kami, jadi persiapan dari Bapak Ibu kayak gitu. So mungkin itu ada yang mau ditanyakan. Kemarin kita ada review benar, ada yang banyak yang kita lihat belum ada akunnya Instagramnya, jadi kita juga oh ya udah berarti memang lihat WhatsApp aja ya it's okay kayak gitu. Tapi kita rasa perlu dipersiapkan juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Nah, mungkin kalau yang mau pertanyaan, silakan bisa raise hand atau bisa langsung unmute aja ngomong. ya, mungkin nanti kita akan kirimkan juga ke Bapak Ibu. Kan kemarin kan kita ada kirimkan formulir untuk mitra dagang. Nah, mungkin kita juga butuh bantuan Bapak Ibu teman-teman untuk bantu mencarikan promote partner kayak gitu. Sesama jemaat dulu nggak apa-apa. Kekesan-kesan Bapak Ibu mungkin ke yang dikenal, join yuk punya promote partner itu juga karena kita butuh bantuan juga untuk hal itu gitu. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sejauh ini apakah sudah jelas? Sudah jelas? Kalau udah jelas kasih jempol dong. Tapi kalau belum, boleh nanya-nanya lagi. Paling mungkin nanti gini, habis ini, setelah ini kita akan bikin grup Yep. supaya untuk kita lebih permudah semua informasinya. Kayak tadi, untuk
invite atau apa segala macam. Yang kedua, kami juga akan akan beberapa jemaat yang punya keahlian tertentu kayak tadi dari kayak Bu Lydia Lee, dia mau foto segala macam. Nah, itu nanti kalau di grup itu silakan ngobrol sendiri di situ, bisa dijapri. Ya, ya. Oh, Bu, saya mau ini segala macam. Tapi lumayan tuh dicaman. Nanti kayak contohnya gimana term and condition-nya silakan gitu. Nanti juga kita berusaha untuk provide karena beberapa jemaat ada yang pengen kasih seminar juga gitu. Ada yang saling membantu. So, yang ketiga soal promote partner, sekali lagi nanti kami broadcast. Kami juga minta kesediaan untuk Bapak Ibu Saudara untuk coba minta orang lain untuk menjadi volunteer karena ini bentuk pelayanan sebenarnya. Ya. Jadi semakin banyak itu akan 2 hari sekali. Tetapi untuk kita nih sesama mitra dagang itu juga wajib untuk ini. Tapi maksudnya ya kita coba bicarakan misalnya gimana nih punya Instagram atau nggak punya apa gimana, apa bisa dibantu lewat postingnya ke WhatsApp status atau kayak gimana, itu terserah kayak gitu sih. So nanti kita harapkan juga di grup yang akan kita buat mungkin informasinya adalah seputar informasi yang penting aja terkait penjualan lewat online ya. Kayak kemarin Kak Desi ada sharing JNE sama kemarin Kak lupa aku, JNE itu sekarang yang next day-nya udah susah banget karena corona kayak gitu. Nah itu kan salah satu informasi yang kita mungkin nggak tahu karena nggak punya pengalaman kayak gitu. Itu oke banget kayak gitu. Karena ini kita saling membantu. Ternyata bisa loh. Tadi gue Gojek same day. Iya, JNE Kak. Iya, nggak kemarin soalnya Kak Yosep sempat bilang Gojek nggak bisa same day. Ternyata bisa. Juga misalnya Gojek same day itu ada jam-jamnya supaya bisa same day. Itu juga hal-hal yang mungkin Bapak Ibu semua nggak dikira kalau sore bisa same day. Padahal nggak bisa. Same day itu kayaknya batasnya cuma sampai jam 3 gitu-gitu. Nah itu informasi yang kita bisa gunakan untuk saling dukung lah. Kayak gitu. Oke. Ya. Sampai sini udah nggak ada lagi pertanyaan. Wow. Oh ya, silakan Nikmah. Ini kan Lapakawan mitra dagangnya itu boleh di luar MDC atau MDC aja? Orang-orang MDC. MDC Jakarta Bekasi. Khususnya khusus warga MDC gitu. Sementara ini ya, karena ini memang diinisiate untuk membantu jemaat. Setelah pandemi ini kayak gimana, ya kita lihat berkembangnya seperti apa. Kalau memang udah punya kebutuhan, maksudnya kalau ini bisa jadi lebih besar lagi, bergulir, tapi kan kita harus pikirkan juga bahwa teman-teman di Lapakawan sementara masih sifatnya juga volunteer. Kalau bergulir besar, ya otomatis udah lebih bisnis. Iya, benar. Kalau sampai keluar. Gitu. Ya benar Kak, soalnya kan ini salah satu gerakan yang ya sebenarnya nggak butuh dana. Kalau kemarin kita ada APD ya kan, APD terus sembako dan lain-lain itu kan semua butuh dana yang dikeluarkan, butuh effort untuk jualan gitu-gitu. Nah ini kan sebenarnya cuma butuh mau aja untuk bantu repost di akun Instagramnya kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya sebagai promote partner yang volunteer boleh di luar jemaat. Ya gitu. Ya mungkin kalau Kak kita sama jemaat dulu aja Kak. Siapa tahu ada yang mau bantu kan, sepupunya nggak jemaat sini mau bantu, kan itu ngebantu dia juga. Gitu loh. Ya. Oke gitu, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Singkat banget ya, kita cuma setengah jam ternyata. Ternyata jelas nggak penjelasannya. Oke, apa lagi? Ada lagi? Nggak ada? Aman semua? Oke, kita akan informasikan, kita akan bikin grup setelah ini dan kita akan informasikan lebih lanjut seputar informasi termasuk kapan mulai, ya kita udah mulai bisa kirim materi-materinya karena udah ada. Terus PPT tadi bisa di-share juga ya? Boleh. Nanti kita akan share di grup, PPT-nya di-share di grup, segala macam supaya bisa dipelajari ulang. Saya udah record ini, kita akan masukkan di YouTube. Kalau mau lihat lagi penjelasannya secara ini di YouTube, boleh. Atau buat teman-teman yang nggak bisa datang. Kita juga ada buat sedikit gambar promote partner itu ngapain sih tugasnya kayak gitu. Nanti kita share juga. Jadi kalau Bapak Ibu mau misalnya ke grup sebelah gitu, jadi nggak perlu pusing-pusing ditanya, udah share aja itu udah jelas itu harus ngapain gitu. Gitu sih. Sip, kalau gitu, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya bubaran kayaknya mau buka puasa nih, udah lewat ya? Nggak ada yang puasa, Kak. Nggak puasa ya? Oke. Masa jemaat.
Ya, gitulah. Mana tahu. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, semangat semuanya. Sehat terus. Sukses semuanya, maksimalkan yang udah ada. Thank you, guys. Iya, sama-sama. Terima Sukses ya. kasih. Dadah. Terima kasih. Bye, Juan.